Misalnya kelading tatu. Jadi tangan kita nih, nah kena tatu nih tadi, misal dijahit atau bebala nangkis kena sini. Alhasil ibu, wa ma'nal marad, wa makna sakit, tempat itu tidak boleh kena banyu. Misal dijahit, kalau kena banyu udah nih medok, atau lah lambat baik tatunya, nah itu termasuk sakit. Jadi makna sakit itu bukan sakit gelegesan, tidak ada mesti nak sakit gelegesan. Oh, kalau kena banyu tuh tegegel, ya, tambah lagi gigi palsu, beradu, tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak, lobo. Kalau kena banyu, itu marad, namanya sakit. Atau dia nggak bisa kena air, misal tercucuk di tangannya, pakai apa itu? Impus. Nah, impus atau walhasil marad bermakna marad, terhalang banyu untuk nyampe ke tempat itu. Nah, itu artinya ibu harus tahu dulu, aku ni nak ngawi ke tayamum ni apa sangkan ngapo. Sebab aku ni nak tahu dokin. Dah ada terumpak ngembek tayamum. Kita ni ibu cuma nunggu mati baik. Ya. Kita ni masa ni yang kita tunggu cuma nunggu mati. Cuman kita ni biar pikiran ni sembal. Karena menanti itu bu ada pekerjaan yang paling membosankan. Segala gawe man ditunggu lama. Sama dengan ceramah, man kita tak setuju dengan ustaz itu, matilah nak nunggu ke sejam. Mutatai nunggunya, kelampui pulau. Ngomong apa, berhentilah pulau. Nah itu tak setuju. Man giliran setuju, biar 2 jam. Ya ustaz pendek nian, nyawa. Coba mulut, dah penyakitan pulau. Ngoceh mengas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati siha wal afiyah, al iman wal istiqamah wal ibadah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita temu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Sudah belum salam tadi? Salam tadi sudah belum? Sudah. Salam tadi sudah belum? Alhamdulillah, kita meneruskan materi pelajaran kita di bidang ilmu fiqh. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid darain, yaqul faslun asbabut tayammumi salasatun faqdul ma wal marad wal ihtiyaju ila li'adshi hayawanin muhtaram ghairul muhtarami sittatun tarikus salati wal zanil muhsanu wal murtad wal kafirul harbiyu wal qalbul anqur wal khinzir. Hari ini kita masuk kepada pasal babut taharah sampai kepada babut tayamum. Tayamum ini kedudukan dia Bapak Ibu sebagai istibahatis salah. Jadi tayamum ini fungsi dia pengganti. Jadi fungsi dia ini alat modal untuk
melakukan salat dan lain-lain. Kedudukan tayamum bukan sebagai raf'ul hadas. Jadi kalau dia mandi wajib sambung ngambil wudu, itu kedudukan dia raf'ul hadas, ngangkat hadas. Tapi tayamum ini istibahatis salah, untuk alat dia ni tak ada boleh semayang, dia ni tak boleh solat, dia ni tak boleh ngaji, dia ni tak boleh tawaf. Sebabnya dia tak punya wudu. Sangkan dia ni tak baca ngambil wudu, ada sebab, sehingga dengan sebab itu dia tak baca ngambil wudu. Gara-gara tak katik wudu, jadi dia tak baca semayang. Supaya dia baca semayang, adanya tayam. Jadi kedudukan tayamum listibahati salat, modal untuk diperbolehkannya solat. Kalau yang lain, nawaitu rabbal hadasil akbari an jami'il badani fadhanillahi ta'ala, sajaku mandi wajib ngangkat hadas besar karena Allah. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fadhanillahi ta'ala, sajaku ngambil wudu untuk ngangkat hadas kecil karena Allah. Tapi kalau tayamum, nawaitu tayammuma listibahatis salat, sahajaku ngambil tayamum untuk diperbolehkannya solat. Jadi kedudukan dia bukan sebagai ngangkat hadas, dan caranya baik sebabnya dia kerana katik wudu atau sebab dia tidak baca mandi wajib. Ketika itu tidak bisa terlaku, dia tidak bisa solat, biar baca solat dia tayamum. Caranya tetap dengan satu cara. Bukannya ibu bapak jangan ada gambaran ngembek tayamum itu sama dengan wudu. Tidak. Tayamum tu sama dengan mandi wajib. Karena mandi wajib mesti basah kalau seluruh badan, sehingga luluk ni tadi diluk-luk ke kalau di badan. Tidak. Yalah, lebu ni tadi disimbai sebadan. Tak ada, sesuai dengan aturan. Di zaman Rasul ada sahabat ngelundung di pucuk pasir. Ngelundung. Nabi ngapa? Genti mandi wajib. Nabi tak ada main itu. Haji sarung mandi wajib ngelundung pucuk pasir. Mak gaya sagon. Mak gaya apa tu? Yang jo isa Tenggeli. Yang putih tu ni beras sagon gulung. Aku betul tak itu. Sama baik ada kaifiatnya. Juga ngembek tayamum tu tidak sama mak ke wudu, kukumu. Tak ada lebu tadi nak dimbek, nak dikum-kumu. Bukan ngumui sagon. Tidak. Ada kaifiat. Kaifiat ini harus dipelajari, tak baca tidak dipelajari. Sebab-sebabnya boleh tayamum juga mesti nak tahu. Tak ada tumpak nak digawi ke. Nak tahu sebabnya. Jangan salah. Sangkan terjadinya tayamum, asbabut tayamumi salah satun. Penyebab terjadinya ngawikan tayamum itu, sangkan tayamum itu digawe ke, sebabnya ada 3. Faqdul ma'. Yang pertama, tak bertemu banyu. Nak ngambil wudu atau nak mandi wajib, katik banyu. Nah, ukuran katik banyu ini ada ukurannya. Ukuran katik banyu ini ukurannya jarak kosor. Ada yang lagi ngatakan digotok ke batu. Misal tegak rumah Cik Hoi ni lah, sawat ke batu keluar tu. Sejauh apa kita ngotok, awasi batu yang empat tu. Sampai lagi kita tegak ngancap ke batu tu, ada tak banyu? Kalau sampai situ tak bertemu banyu, boleh tayamum. Ada mak itu. Ada yang ngatakan selagi dia nyupacak diancap, jarak kosor. Jarak kosor tu ya kira-kira Palembang berapa mulai.
Nah sepanjang itu bertemu tak banyu. Kalau masih pacak diancap banyu, masih tetap dia tayamum. Ada yang macam itu pendapat. Ini alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Untuk di Palembang ini tak berlaku. Untuk di Palembang tak berlaku. Kita alhamdulillah Banyung masuk, Banyung sungai besar, alhamdulillah. Untuk perkara di Palembang, untuk sikok ini mungkin agak sulit. Untuk tak baca kita nguku misal mahab ngomong nak ambil Banyung Ulu, tumpak tangi subuh ni bocor ubak retak habis. No, sudah ambil tayamum gedek tak boleh. Rumah dulu ada sebelah ketok ngawang, langgar ada numpang kelanggar. Jadi Palembang tak baca. Dah ada terumpak ngukur di rumah Banyung tadi retak bak tadi ngejut kan. Kita tak tahu, mungkin ada gempol macam sehingga apa retak, atau mungkin Allah alam lah. Atau kebenaran Banyung tu banyak, tahu-tahu tikus mati sehingga nak ambil Banyung Ulu tak acak. Itu namanya faqdul ma'. Tapi dia tak baca. Karena kita nak ya Allah gila pukul 4 atau jam 5 Banyung katik sudah ngidup ke motor atau naik beca pergi ke rumah dulu. Selagi kita ngapu je ngejut subuh hari datang ni nak ambil wuduk, Banyung habis, pebak terletak. Jadi sebab pertama faqdul ma', dak katik banyu. Yang kedua wal maradu, sakit. Sakit yang dia tidak boleh kena banyu. Kalau dia kena banyu, mudarat untuk diri dia. Nah, makna sakit ini baik dia sakit sekujur badan atau sakit pada tempatnya. Kita ni misal tangan kita nyekel lading, atau kita nyekel bulu di belernya. Ingat beler? Terbeler. Ya, tertarik. Jadi tercekel bulu, nah di belernya. Atau kita tu nguluk layangan ditarik wong. Nah galak tangan belah, nah itu beler. So Palembang beler. Atau kita pokoknya walhasil ibu bapak, pada tempat yang kita mesti kena banyu wudu, atau tempat yang harus basah karena harus kena mandi wajib, tidak pacak. Apa jolok ini? Ngapa jak? Dan saro kakek tak tahu ibu kau pakai duit dia bedokin. Dia kaget belah, kayak malam. Malu jadi misalnya ke lading tatu, jadi tangan kita nih, nah kena tatu nih tadi, misal dijahit atau bebala nangkis kena sini. Alhasil ibu, wa ma'nal marad, wa makna sakit, tempat itu tidak boleh kena banyu. Misal dijahit, kalau kena banyu dia ni medok, atau lah lambat baik tatunya, nah itu termasuk sakit. Jadi makna sakit itu bukan sakit gelegesan, tak ada mesti nak sakit gelegesan. Kalau kena banyu tu tergeger, ya, apalagi gigi palsu beradu, tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak lobo. Kalau kena banyu, itu marad, namanya sakit. Atau dia nggak bisa kena air, misal tercucuk di tangannya, pakai apa itu? Impus. Nah, impus atau walhasil marad bermakna marad, terhalang banyu untuk nyampe ke tempat itu. Itu artinya
Ibu harus tahu dulu, aku ni nak ngawi ke tayamum ni, apa sangkan ngapo? Sebab aku ni nak tahu dokin. Dah ada tu rumpak ngembek tayamum. Nah, model faqdul mak tadi. Faqdul mak tadi untuk di pesawat. Nah, pesawat menyarinya. Nak betul lawang pesawat. Nyari banyu. Nanti ke punah. Tak ada betul bila dia orang awas bawah itu. Ya, sampai tidak. Ya Allah, nak silamnya. Ada CIT, ada CIT jemaah aku haji. Dua ngelantak buat tedok ni. Apa dia? Antimo. Dua. Masih betul keringat mak jagung. Sehingga dia terumpak duduk pesawat, jajak 9 jam ke Jeddah tu. Bergerak tidak, bersuara tidak, kuyu tidak. Maham ngomong, orang lama bu. Tak kalau mentu jauh. Tumpak mentu rumah, naik pesawat, pergi haji. Hai. Jauh kesian ke Nabi, you know. Hingga AC tu, mau pesawat Saudi. No, keringat masih betul. Sangkin mereka ke. Seman nyampak sekil apa sampai Jeddah tu ya bangsa dong ada jual lopak sedekah opak sangkin senang ni tadi jelgup alhamdulillah ya Rasulullah sampai alhamdulillah ya Allah rasanya bukan kelemahan bu bagi kulu kili pesawat itu kan juga biarpun parak sini lah apa yang paling parak ni ke Jambi 40 menit 45 menit lah pokoknya lahat pesawat kupu itu. Gini. Nah. Dan ni kalau kena tenang macam mak duduk di rumah ni lah pesawat tu. Tapi man giliran dia bertemu awan, bertemu angin, Hai. Sudah jita turun dikit tu iseng jati. Terbayanglah, tak bertemu lagi. Pesawat tu bunyi bingen, maham ngomong awal-awal belum kalau naik pesawat bingen, jadi amboanian. Kami naik Jakarta naik pesawat. Jadi amboanian. Bangsa yang takut pesawat itu bu, biarlah adanya naik mobil 17 jam 20 jam itu. Aku biarlah mobil daripada pesawat. Kita lebih parah biji nak mati ni naik pesawat. Nah, yang tambah ke Amerika tu 18 jam 20 jam ya Allah Rabbi bangsa naik pesawat nyerangkan 8 jam turun letak turun ngiris ibu sangkin tadi menanai dak tumpak naik pesawat gerak pejam ke laut di mata sudah kau tidur cuman tidur tu tidak sentoso baik man kanan kayak gini murid dewek, jemaah dewek, bini anak lemak nyender barunya. Mensender bini wong berdepak. Lah kita tidur dah ada spiro. Di bicik ini ladas. Kalau kira baru 12 undu apa ini dah. Iya. Nah, faqdul ma di pesawat itu dia masuk di hukum faqdul ma. Tak bertemu banyu. Karena kalau kita nyampak ke Banyung kena kabel di pesawat itu, sepesawat itu tahlil. Tahlil kalau kecil urat sarap pesawat itu. Segalanya maki kabel kalau dia tu. Menghidupkan ini berkabel, masjid ini berkabel. Ya. Nah. Maka itu ada kiai pendapat di Palembang ini kalau wong di pesawat itu dia ngambil hukum najis, dianggapnya hukum tidak bersih tu lah kuyu di pesawat tu tak sentoso maham ngomong tambah lagi betino kalau kami lanang cukup lubang banyak kuyu tu bayar disimbai maham ngomong cukup sudah hukum ay kamu loka capak juga mencapak banyak pesawat itu. Nah tuh cuman alhamdulillah ibu ingatkan pelajaran yang istinja dengan batu itu. Nah tuh memang gua ngajar pakai ini bu mulutnya ni nak lobok
Wong ngajar pakai ni tak baca, nak ngampet-ngampet ngomong. Karena barang ini dianggap pecah kanji, pecah kuang ajar, pecah tak lemak dengernya. Cuman mendak disurah ke? Mana nak nyampaikan hukumnya? Jadi kalau maham ngomong bercewok kamu tino di pesawat, ambillah tisu dokin. Tempek ke, lah pecah maham ngomong lah resing, lah kering, buang, baru simbai dikit, sudah sah hukumnya. Kalau nak ngarep dari Banyung tadi, kan cangkir kecil itu. Ya, di pesawat tu, cangkir kecil. Ada yang galak, taruhnya di pinggir itu. Cukup ke apa? Menkamek lanang cukup lah. Tak jadi cuman untuk bersihkan jalan luang najis tadi baik. Nah, jadi faqdul mak tadi pacak berlaku di pesawat. Cuman mak mano tayamumnya, nah itu kage ada babnya lagi sudah ini. Wal marad sakit, wa ma'na sakit, badannya tadi tak bajak tersentuh oleh banyung. Yang ketiga, penyebabnya sakit ida. Banyung tu ada, banyung ada, badan sehat, cuman masuk sebab yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Banyung ni ada, cuman kalau banyung ini dibuat wudu atau banyung ini dibuat mandi wajib, habis banyung ni. Cuman kalau banyung ini dihabiskan, ada hewan-hewan yang nak minum. Jadi banyung ini tidak perlu digunakan mandi wajib atau ngembek wudu karena buat minum hewan yang terhormat. Jadi untuk minum kita, untuk makan kita, untuk minum binatang ini, kalau dibuat wudu atau mandi wajib, buat makan, buat minum ni tak kati. Nah, maka boleh donya tayamum. Ghairu muhtarami sittatun. Binatang yang tidak perlu dihormati ada 6. Jadi kalau dia masuk salah sikok dari 6 ini, digunakan untuk salah satu dari 6 ini, dia tetap mesti guna ke banyung itu. Tak boleh dia tayamum. Siapa yang tak perlu dihormati? Tarikus salah. Wong yang tidak semayang. Wong yang tidak semayang itu hewan yang tidak perlu dihormati. Kita ni bu binatang. Kita ni binatang. Al-insanu hayawanun natiq dalam ilmu mantek. Manusia ini adalah binatang yang berpikir. Binatang tu hewan itu binatang yang tidak berpikir. Kalau kita ini binatang yang berpikir. Ngapa kita disebut binatang? Karena kita ini sama dengan binatang. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuman berpikir. Kalau soal iman, kalah kita dengan babi, bu. Soal iman, oh hebat babi. Dengan anjing, hebat anjing. Iman kita belum baca dipertaruhkan. Tapi kalau binatang, mereka semua beriman kepada Allah. Hewan dengan kita tidak ada beda. Sapi makan, kita makan. Sapi minum, kita minum. Sapi kawin, kita kawin. Sapi beranak, kita beranak. Sapi tidur, kita tidur. Apa bedanya sapi kan kita tidak ada. Cuman berfikir dan beramal. Kalau soal manfaat binatang dari kita. Sapi, tainya, daging, kulit, kepala, tulang, sikil, jeruannya manfaat galo. Muat sop Jakarta, muat sop Betawi, muat pindang, muat apa, ngelantak daging tu lah. Daging kita. Jadi kalau soal manfaatlah binatang dari kita. Nah, jadi di mana nak letaknya kita nak ngatakan diri kita mulia? Jadi orang yang tidak salat itu
termasuk hewan yang tidak perlu dihormati. Maka aku galak ngomongan budak-budak yang muda-muda, siapa be juga, kita ni alang banyaknya kendak sama Allah. Tapi yang dikongkon oleh Allah tak ada suang-suang nak digawi ke? Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, taklah kita ni gancang nak ngelaku kenyo. Yang dilarang masih dilaku ke. Semayang tu coba, apalah lamonyo. Misal tangi jam 4:30, pukul 5 nak subuh. Ngaca lah mau mandi, baiklah terkung, baik sewet jelegup semayang ku kati, duduklah pulak. Tangilah pukul 9. Ini tak tengulet, tergagak kaget. Sementara hajat ni banyak. Kita ni bu cuma nunggu mati baik. Ya, kita ni masa ni yang kita tunggu cuma nunggu mati. Cuman kita ni biar pikiran ni sembal. Karena menanti itu bu ada pekerjaan yang paling membosankan. Segala gawe man ditunggu lama. Sama dengan dengar ceramah, man kita tak setuju dengan ustaz itu, matilah nak nunggu ke sejam. Mutatai nunggunya, kelamoy pula. Ngomong apa, berhentilah pula. Nah, itu tak setuju. Man giliran setuju, biar 2 jam. Ya ustaz pendek nian, nyawa. Coba mulut, dah penyakitan pula. Ngoceh mengas. Doktor ibu tidak ngenjuk anak ceramah 3 bulan ke depan. Anak ni disuruh istirahat 3 bulan. Cuman tidak ada ceramah, mentak kepala, sakit pala ni. Tidak ceramah. Bukan tak lepo, kalau bertemu ni lepo. Anak dulu punya guru Ustaz Muhammad bin Hamid. Kalau kita sanja rumah dia sakit, nanya apa baik. Tanya jangan tidak. Biar ni ingat pelajaran aja. Di rumah masuk ngawas budak, ngawas bini, sok nguling sakit badan. Kalau metu ni namun dikit banyak hadir majelis. Kalau dokter sudah dapat surat mesti istirahat. Terakhir diperiksa ke Malaysia ibu sudah masuk ke jantung anak ni. Tulang mengas kalau jalan. Balik dari Malaysia ni tadi macam mak diremet nah. Jadi anak cek ni lah hari ngewang ni. Jadi ginjal tu gerak sakit badan. Mengas, jalan mengas. Dia tu lah nyorong di bandara. Kalau kele, muda wewang tak cak. Tak jumpa dia. Tegang. Jadi kalau apa? Balik cerita nunggu tadi, biar kita tu lepo. Jadi kalau di jiru Quran kan disebut wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tidaklah hidup dunia ini kecuali hidup itu cuman mainan dan melalaikan. Laib tu la'abun, main-main. Nah hidup ini dinjuk mainan biar lepo. Dinjuk mainan dengan jabatan, dinjuk mainan dengan harta, dinjuk mainan dengan suara, dinjuk mainan dengan ilmu. Kita ni apa beno mak budak, man dinjuk mainan lepo. Kalau dihilang ribut. Mainan ini jangan hilang. Pinjem wong beroso budak ni. Inilah kita. Bini dinjuk mainan laki, laki mati nangis. Laki dinjuk bini, bini mati ribut. Dinjuk mainan harta, harta hilang ribut. Padahal ini mainan galau. Cuman mainan supaya kita ni lepo. Yang kita tunggu mati itulah. Nunggu apa? Apa nak ditunggu? Nunggu mati kita. Bukan nunggu kaya. Lah tua. Tanganlah 3 kali gentak lading. Nganu kelapa. Lum berduit. Mata tebok nah, miring sebelah tak oleh apa dia? Batok kelapa. Ngani kelapa? Lebih berduit aku. Entang je kelugup ji mata perasi. Terkicik. Panjingok tangan beler galau. Nak ngarep berduit tak nguntap. Nah, yang ditunggu nguntap tak nguntap senang saru mati. Dinjuk mainan dengan cantik.
Dinjuk mainan dengan ganteng. Dinjuk mainan kalau dengan mobil, dengan rumah, dengan ini mainan kalau. Supaya lepo, main masakan, tahu-tahu lah maghrib. Main ibu anakan, main masakan dari kecil bingen. Ha? Nak kemana? Mainin bahasa Indonesia? Nak melok enggak? Awak jadi bapak aku jadi mak yo. Nah, nak kemana? Nak nyusui ya? Iya, pun Plembang, udah main Plembang, main. Mako itu ibu, zaman bingen, kita ni cerdas-cerdas otak. Karena siang main ni nang, ngetak-tak main ni main, jam tak-tak main, mandi ngebo, jalan tu, gaweku jam 2 mulai ngaca ke gudang garam mengalim. Jalan tu mandi, jajak pukul 5. Tegak ayah pucuk galengan uya tu. Mana tak? Baiklah baju balik, rai teh hitam. Cuman pacak berenang. Jajak pukul 5. Kalau pergi sekolah lah kelandasnya berjelentum rantum. Lepo pikiran. Malam kayak sudah isak main jimbo. Sore-sore main tekupan, main pantak lele, yang belah sana main yeye. Jadi lepo otak ni. Zaman ini bu metek entah le HP. Hidup katik geradak kan budak zaman ini. Ngelantai HP. Hah? Iyo. Katik geradak kan? Aku tu ngoceh lah bu. Lagi sekolah dulu, pacak be bu, ngejo ke melok jualan tu nah. Jualan pagi jadi, jual siang jadi. Siang jual es bonbon. Ada es cekelan pakai kayu yang es lilin, yang cap macam kuro-kuro.